Puji Tuhan, selamat pagi, Shalom. Pagi ini saya ingin membacakan dari buku Renungan Air Hidup dengan tema Perintah Tuhan sering tidak masuk akal. Lukas 17 ayat 14 berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir." Hidup dalam ketaatan itu sulit sekali dilakukan, tetapi hidup dalam ketidaktaatan adalah hal yang paling mudah. Ketika mendapatkan perintah dari Tuhan untuk melakukan sesuatu, kita sering menimbang-nimbang dan berpikir ulang 1000 kali untuk menaatinya. Terlebih-lebih bila perintah Tuhan itu sepertinya tidak masuk akal, tidak realistis. Jana Sarpat yang hanya punya sedikit minyak dan tepung justru diperintahkan untuk menjamu Nabi Tuhan terlebih dahulu, padahal untuk dimakan sendiri saja tidaklah cukup. Melalui Elisa, Tuhan memerintahkan Naaman untuk mandi 7 kali di sungai Yordan yang airnya keruh, padahal menurut Naaman ada sungai-sungai lain yang airnya lebih layak. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik daripada sungai-sungai di Israel? 2 Raja-Raja 5 ayat 12. Ketika mereka taat melakukan perintah Tuhan yang sepertinya tak masuk akal, hal itu justru menjadi kunci untuk mengalami berkat dan mujizat Tuhan. Dalam perjalanan menuju ke Yerusalem, Tuhan Yesus melewati kota Samaria dan datanglah 10 orang kusta menemui Dia. Pada zaman itu, orang yang sakit kusta mendapatkan perlakuan tidak baik dari masyarakat, dikucilkan dan diasingkan. Karena itu mereka hanya bisa berteriak dari kejauhan meminta belas kasihan Tuhan. "Guru, kasihanilah kami." Tanpa penumpangan tangan Tuhan langsung memerintahkan mereka untuk pergi dan memperlihatkan diri kepada imam-imam. Perintah Tuhan ini sepertinya tidak masuk akal, sebab bertemu dengan orang biasa saja mereka sulit, apalagi menemui para imam yang dipandang sebagai orang suci. Ini sepertinya tindakan konyol. Namun, ketika mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan, pergi menemui para imam, di tengah perjalanan mereka sudah sembuh. Ketika kita mau taat dan berpegang teguh pada firman Tuhan, sekalipun secara manusia kelihatan mustahil, kita akan melihat dan mengalami perkara-perkara yang besar dan dahsyat. Kuncinya hanya satu, yaitu mau taat atau tidak. Tak perlu ragu untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, karena Tuhan tidak pernah salah dalam memberikan perintah. Tuhan mengerjakan mujizat-Nya bagi orang-orang yang mau taat perintah-Nya. Tuhan mengerjakan mujizat-Nya bagi orang-orang yang mau taat perintah-Nya. Puji Tuhan. Biarlah renungan pagi ini mengajak kita untuk kita selalu taat akan firman Tuhan. Seringkali muncul yang bertolak belakang dengan akal kita. Perintah Tuhan seringkali bertolak belakang dengan keinginan kita, dengan akal kita. Tapi kembali, firman Tuhan adalah ya dan amin. Ikuti, imani, lakukan firman Tuhan. Kita akan melihat, kita akan merasakan mujizat pertolongan dan berkat Tuhan. Amin. Mari kita bersyukur dalam doa. Terima kasih Tuhan buat renungan pagi ini. Ampuni kami Tuhan kalau dalam kehidupan kami kurang taat akan firman Tuhan. Seringkali mungkin kami memberontak Tuhan. Biarlah lewat renungan pagi ini kami diingatkan kembali untuk kami bertobat dan untuk belajar kami taat kepada setiap firman Tuhan. Ketika kami taat, kami akan melihat mujizat dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami minta syukur dan kami akhiri di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom.